Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hasyim dengan tema pada dasarnya orang ingin tahu nenek moyangnya. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Ar-Razi Hasyim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Tangkapan dari jiwa yang natik, yang berpikir, jiwa yang tenang terhadap satu objek dengan 7 perinciannya, ya, yang kemudian kita bagi jadi 2, zatuhu wa ma haulah, ya, wa ma yata'allaq bih, ya. Lalu beliau mengatakan ilmu itu mulia meskipun isinya tujuannya batil, tata caranya batil, tapi pada dasarnya zat ilmu itu mulia, ya. Oleh karenanya ilmu pada dasarnya bebas nilai, tapi ketika dia disebar, dia tidak terbebas dari nilai, dia terikat dengan nilai. Oleh karenanya para ulama tidak mau membiarkan ilmu itu bergerak sendiri tanpa si nilai itu, ya. Dan ilmu kemuliaannya tergantung objeknya, ya. Objeknya mulia, maka ilmunya mulia. Maka kita kasih contoh kemarin, tanpa merendahkan profesi tukang bangunan, antara arsitek yang memikirkan abstraksi bangunan dengan tukang yang mengolah pasir secara fisik, mana yang lebih mulia? Mana yang lebih secara kesejahteraan, mana yang lebih tinggi? Arsitek. Ya, secara penghargaan, siapa yang lebih dihargai? Tapi arsitek tanpa tukang bangunan bisa nggak? Maka dua-duanya mesti ada, ya. Tukang bangunan hanya memikirkan ngolah-ngolah, lalu nanam memasang, sedangkan konsep pemasangan ada di arsitek, ya. Maka perhatikan, ini yang dulu pernah dihantarkan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali sepakat dalam hal ini dengan Aristo, Farabi, dan Ibn Sina, bahwa ilmu fisik itu lebih rendah daripada ilmu yang sifatnya tidak fisik. Nah, kalau bahasa sekarangnya, ilmu yang sudah sampai kepada abstraksi atau teorisasi, konsep yang sudah diteorikan, ya. Maka pembaca hadis dengan orang yang baca, yang paham dengan hadis, beda nggak? Beda. Pemburu ijazah dengan orang yang mengerti isi yang diijazahi, beda nggak kualitasnya? Beda, ya. Begitulah terus. Ahli thariqah dengan orang yang sudah sampai kepada hakikat, mana yang lebih luas? Orang hakikat. Orang hakikat yang sudah sampai ke ma'rifat, mana yang lebih beradab? Orang berma'rifat. Nah, dan itu tingkatan-tingkatannya. Sholat dengan ilmu fikih semata, dengan sholat yang sudah berthariqah, mana yang lebih berkualitas? Berthariqah. Sholat yang sudah sampai pada derajat hakikat, mana yang lebih lezat? Berthariqah atau fikih aja? Ya. Antum kalau belajar fikih, itu sah batal, maka konsepsi orang fikih itu cuma benar salah. Benar salah, kamu benar, kamu salah. Kamu bid'ah, kamu sunnah. Jadi itu harusnya sudah lewat lah, ya. Kita tetap ngaji itu, deribat tetap ngaji fikih, tetap ngaji hadis, ya. Karena basic kita di situ, ya. Tapi kalau hanya berhenti di situ, maka orang beribadah beban. Orang beribadah, dia nggak tahu visi dia hidup apa, ya. Kenapa ada orang bertahan bekerja setiap hari, berangkat pagi pulang sore, bahkan nggak pulang seminggu, 3 minggu? Kalau Pak Kolonel ini dulu, Pak Parjo, pernah nggak pulang sebulan, 2 bulan, setahun, gitu ya Bu, ya. Tapi karena punya visi, tahan, gitu. Maka visi itu yang kita sebut maqasid, yang kemudian asal maqasid itu maksud, ya, itu dari niat. Innamal a'malu bin niat. Oleh karenanya ilmu tentang si niat itu di mana? Itu di kolbu. Oleh karenanya Imam Ghazali mengatakan, lauhnya ilmu, wadahnya ilmu adalah nafs.
nafs itu nggak ada berarti tanpa qalbu. Ya, maka ma'rifatul qalb wajib atau tidak? Ya, wajib. Qalbu itu dipelajari di ilmu fikih, di ilmu kalam atau di ilmu tasawuf? Antum masih mau protes tasawuf itu wajib atau sunat? Wajib belajar tasawuf. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca surah Al-Fatihah untuk Sayyidina Nabi SAW dan guru-guru kita yang bersambung sanadnya kepada Imam Al-Ghazali dan juga dengan sanad Imam Ghazali kepada gurunya Abi Ali Al-Farmadi, Abul Hasan Kharqani, Al-Maghribi, Junaid Al-Baghdadi, Ja'far Sadiq, Muhammad Al-Baqir, sampai kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karam ya sallallahu alaihi wasallam. Amin. Fasal fi syarh an-nafsi war-ruh al-insani. Kita masuk ke halaman 30. Ini sudah ada terjemahannya, ya. Yang terjemahin santri-santri saya dulu, ya, dari kelas yang kemudian saya ngabdi di sana dan kemudian jadi mahasiswa saya, mas santri yang bekerja di penerbit Turas. Ya. Saya nggak diminta untuk endorse, tapi saya cinta dengan semua penerbit keislaman. Semoga Allah jayakan mereka. Ya. Ya. Dan saya lihat mereka menerjemah sangat baik sekali. Ya, semoga Turas nanti nerjemahnya nanti itu kan Majmu' Rasail tebal ini. Semoga nanti dicetak kecil-kecil ya, satu-satu. Mungkin biayanya lebih gede jadi nggak dikeluarin. Jadi nanti kalau kepada yang nggak bisa bahasa Arab nanti bisa cari penerbit Turas ya. Judul besarnya Menggapai Kebahagiaan. Di dalamnya banyak risalah. Silakan dicari ya. Ya. Saya rasa risalah ini sudah masuk kalau nggak salah. Ya. Nah, itu judul besarnya. Judul besar harusnya judulnya Risalah Ghazali, tapi kemudian dia kasih judul yang biasa marketing. Ya. Insya Allah pun dari sunnah nanti akan ada tim mutarjim, tim penerjemah kitab-kitab Turas. Insya Allah ya. Nanti kita pikirkan ke depan ya. Karena tapi ini menerjemah bukan orientasi bisnis, orientasinya ilmiah. Jadi orang-orang itu bukunya laku nggak laku digaji gitu. Per bukunya gitu dikasih apresiasi yang reward yang cukup kira-kira begitu ya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syarhin nafs wa ruh al-insani. Fasal mengenai penjelasan apa itu nafs dan ar-ruh al-insani. Mau protes nggak? Kan ruh itu urusan Allah. Kenapa kamu bahas-bahas? Loh kenapa? Kalau urusan Allah nggak boleh dibahas. Ya ternyata ayat itu sering dipahami, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu nggak diberi ilmu itu kecuali sedikit. Orang salah faham, dikira nggak boleh bahas ruh. Padahal ayatnya tidak bahas, kamu jangan bahas-bahas ruh, enggak. Ayatnya hanya mengatakan, kamu hanya diberikan ilmu tentang itu sedikit. Yang sedikit inilah yang kemudian diurai-urai oleh Imam Ghazali, ternyata banyak juga jadinya. Jadi Ihya Ulumuddin, jadi Risalahnya, jadi Kimia Usa'ada. Kimia Usa'ada itu versi Persianya lebih dari 1000 halaman. Ya, yang ada sekarang di Majmu' Rasail itu cuma ringkasan dari sini Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi An-Naqsyabandi. Jadi aslinya lebih tebal ya. I'lam anna Allah Ta'ala khalaqal insana min syai'aini mukhtalifain. Sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqa, menciptakan al-insan. Ya, antum insan bukan? Ya, bukan malaikat toh. Imam Ghazali lagi cerita rahasia kita. Ya, penasaran kan dengan siapa nenek moyangnya? Ya, saya lihat orang pengen tahu nasab dia, pengen tahu dia ini di dalam dirinya siapa aja, sampai tes DNA. Dan itu yang diperdebatkan hari ini oleh orang-orang yang pro Ba'lawi dan anti Ba'lawi. Ya. Tapi semua orang, mau dia Ba'lawi itu bukan Ba'lawi, dia senang bercerita tentang asal-usulnya. Nah, Imam Ghazali potong kompas, ini langsung ke pangkalnya. Allah khalaqal insan, menciptakan insana, manusia, min syai'ain, daripada dua hal. Mukhtalifain, dan dua ini berbeda. Berbeda dalam bahasa Arab bukan berkontradiksi. Jadi berbeda dalam bahasa Arab, kita berbeda, tapi kita nggak mesti bentrok. Kita nggak mesti bertentangan, betul nggak? Nah, orang awam berpikir berbeda itu mesti berselisih, berkontradiksi, bentrok. Enggak. Tidak semua ikhtilaf ma'at tadad, ya. Tidak semua ikhtilaf itu ada kontradiksi. Ya. Ada ikhtilaf yang dia tanawwu'i, dia hanya beragam tapi tidak kontras, ya, tidak kontradiksi. Ahadihima,
Nah, itu kalau dia badal dari syai'ain ahadihima, tapi kalau kita bacanya jumlah baru, kalimat baru, ahaduhuma, dua-duanya boleh. Ahadihima, yang pertama, kita ini al-jismul muzlimul kathifud dakhil. Jisim apa arti jisim? Jisim bukan badan. Jisim itu benda. Jisim itu apa? Benda. Jisim itu ada yang kathif, ada yang kasar, muzlim, ya, gelap, ada yang latif, yang halus. Tubuh kita ini benda yang kasar atau halus? Ya. Sedangkan malaikat jisimnya apa? Jisimnya latif. Ya, cahaya jisimnya bisa dipegang nggak? Tapi nyata, maka tidak semua yang nyata itu bisa dipegang. Oke? Apa lagi? Perasaan itu jisim? Enggak. Pikiran jisim? Kan, dia bukan benda. Apa lagi? Yang bukan jisim? Hah? Angan-angan, ya. Bunyi itu dia bagian dari sesuatu yang bergerak pada jisim. Coba dalam ilmu fisika, ya, suara itu ini getaran yang masuk ke ruang-ruang. Makanya aneh ketika ada yang katanya terbang ke bulan terus ada suara di situ, itu aneh, dan ada udara di situ, aneh itu. Ya, aneh itu ya. Apalagi, jadi suara itu tidak sampai kalau nggak ada udara. Udara itu jisim, tapi jisim latif. Mimpi itu alam. Mimpi itu alam, dia bukan benda. Dia alam, dimensi. Ya, visi misi dia masuk ke fikrah, alam dia, bagian dari alam fikr. Angin masuk ke udara, ya, nanti menjadi avatar nanti. Apalagi, batu masuk mana? Mobil, rumah, baju. Maka jisim dalam bahasa Arab beda dengan jisim bahasa Melayu dan Indonesia. Jisim bahasa Arab itu semua benda, baik yang kasar ataupun yang halus. Paham? Wallahu laisa bijismin. Allah bukan jisim. Jisim itu dia punya karakter mutahayyizun. Dia menempati tempat. Oleh karenanya, karena Allah tidak benda, fallahu laisa bimutahayyizin. Allah tidak memerlukan tempat. Faham? Maka kalau antum faham itu kul Allah fis sama, Allah alal arsy, enggak ada masalah. Itu oleh karenanya Imam Asy'ari, dan ini yang dipakai oleh ahli sunnah bagian sufi, mereka nggak tertarik bahas istiwa itu istaula. Istawa itu berkuasa, enggak. Katakan istawa. Terserah mau ente katakan itu maknanya berdiam, duduk, itu nggak ada urusan. Yang penting Allah bukan benda. Maka jika dikatakan bukan benda, istiwanya bukan tahayyuz, makan, bukan menempati tempat. Yanzil ila samai dunia, Allah turun ke langit dunia, bukan memasuki. Ya, Allah ngerucut dong, mengkerut. Enggak, karena Allah bukan jisim, maka kita tidak menolak hadis Allah turun. Kita tidak menolak hadis Nabi yang mengatakan aku diusap dadaku oleh Allah SWT dan dinginnya sampai ke belakang gitu, atau diusap punggung dingin sampai ke dada. Kita nggak ada masalah. Kenapa? Allah bukan jisim. Oleh karena itu perlu nggak debat kalam yang berpanjang-panjang sampai hari ini yang membuat kita kemudian terluka dengan Wahabi terluka dengan kita? Perlu nggak? Kita cukup berbeda aja dengan Wahabi, tapi nggak usah kemudian benci-bencian. Ya, maka dari 2021 ke sini, ya, setelah yang nantang saya debat di Padang itu dan mereka nggak datang, saya udah nggak mau debat lagi. Saya pikir, kenapa kita beragama kemudian harus benci-bencian? Sejak kapan beragama itu mesti tekar gitu? Padahal Allah mengajarkan innamal mu'minuna ikhwah. Kalau memang kita mengatakan mereka beriman, kita beriman, mereka bersyahadat, kita bersyahadat, kita saudara dong. Memang biasa saudara sering tengkar sih. Cuma tengkar-tengkarnya jangan sampai tengkar mentakfir-takfir, ya, menerakan-nerakakan, menajis-najiskan, itu nggak, jangan. Kita nggak mau gitu. Paham di situ? Jadi mauqif saya yang mana? Jadi saya cenderung kepada akidah Asy'ari yang aqrabu ila salaf, yang mengikuti pola salaf. Ulama salafus saleh, dan ini yang dipakai di kalangan sufi yang murni, bukan sufi yang kalami, sufi yang falsafi, sufi yang kalam, enggak. Kan ada ahli sufi tapi akidahnya akidah kalam. Nah, sufi itu sangat nyaman dengan akidah Asy'ari karena dalam akidah sufiyah
cenderung tidak membahas tentang apa makna yad. Bagi sufi yad itu semua hakiki, tapi bukan hakiki versi jisim. Ya, istawa itu hakiki karena Quran itu dia hakiki. Meskipun Imam Fakhrul Razi mengatakan itu majazi, majazi secara makhluk, tapi di hakikatnya Allah semuanya hakiki. Itu. Ya, kita pakai kalam Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, mahma tasawwarta bibalik, fallahu bi khilafi dalik. Mahma, apa saja tasawwarta yang engkau bayangkan di pikiranmu bibalik, fallahu, maka Allah bi khilafi dalik. Coba ditulis. Mahma tasawwarta bibalik, fallahu bi khilafi dalik. Apapun yang kau bayangkan tentang Allah, Allah Maha Suci, terbebas dari semua itu. Lebih sempurna dari yang kita bayangkan. Ya, kalau kayak gitu capek nggak bertuhan itu? Ya, membahas nama Allah, sifat Allah lelah nggak? Nggak, justru asik. Ya, betapa ilmu kalam itu tidak semuanya mahmud. Jadi ilmu kalam itu ada yang mazmum, yang membuat kita cenderung berdebat dan benci-bencian. Ada yang bagus, yang kemudian meluruskan sistem berpikir. Nah, saya ngambil yang mahmudnya. Ini yang kemudian Imam Ghazali rumuskan. Yang beliau katakan ilmu kalam itu racun. Racun itu diolah jadi obat. Kalau orang nggak punya penyakit tajsim, menjisimkan Allah atau menafikan sifat Allah, ilmu kalam tidak usah dipakai. Maka beliau menulis Aqidatul Awam. Ya, akidah orang awam itu apa? Nggak usah pikirin tentang Allah. Ya, ini juga yang ditulis oleh Imam Ibn Arabi yang dikafirkan oleh mereka yang tidak faham. Ibn Arabi nulis risalah kecil di muqaddimah futuhatnya Aqidatul Awam, persis seperti akidah Imamna Abil Hasan Al-Asy'ari. Ya, maju lagi. Oke. Karena Allah bukan jisim, Allah bukan jisim, maka orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah hakikat insan, ini jangan salah faham. Nanti orang memahami Allah itu insan. Insan kan ada dua di situ. Nah, tapi hindari kalimat itu. Yang benar Allah itu sirnya insan, bukan insan. Apa arti sir? Rahasia. Rahasia insan bukan insan. Rahasia kamu bukan kamu. Betul nggak? Nah. Al-jism al-muzlim al-kathif. Jism yang gelap dan kathif, padat, kasar, ya, meter, ya, yang disebut maddah. Kathif itu apa? Padat, kasar, atau materi. Materi yang zahir. Berarti ada materi yang tidak zahir, seperti apa tadi? Yang tidak tampak secara mata, seperti udara, angin, ya. Ad-dakhil tahtal kaun, yang masih masuk dalam tahta, di bawah al-kaun, lingkaran alam semesta.